jalur, jangan ugal-ugalan raya guys. Ugal-ugalan kalau kita ada tempatnya. Ya, bukan. Salam kerabat, happy dulu. Saya Igan 35, saksikan terus di Go Entertainment. Udah sampai daerah Pakis Asri Katon, sarapan dulu sama Milo, gak pengen endorse Milo dan Fitbar. Oke. Tadi disuruh sarapan nasi sama mama, tapi kayaknya enggak, tahu bilang sama aja. Enggak, sarapan nasi dulu, takutnya kebelet ngising. Di mana kita, Mas? Di Bukit Loreng. Tapi di TikTok judulnya Bukit Premium. Orang-orang kena prank trail run influencer. Pada kena prank, padahal jalurnya ya jalur off-road, guys. Tong sisi. Aki kok ane iki. Hah? Aki paling. Aki. Oh iso. Boga. Jadi kali ini aku ke Bromo cuman 2 orang aja sama Mas Dandi. Tapi kebetulan motor trouble susah hidup dan berebet. Gak ngerti jalur kelistrikannya atau gimana. Mungkin teman-teman suhu bisa menjelaskan ntar di komentar. Tapi yang jelas beberapa kali ke Bromo motor pasti berebet guys. Dan sayangnya pada vlog ini videonya nggak lengkap ke record guys, karena lupa ngerekam. Dan yang kedua, saking asiknya lupa pencet tombol, jadi nggak full track bisa ke dokumentasi dengan bener nih. Di vlog ini kita cuman muter-muter di sekitar Punggung Naga, berbukit-bukitan, kita nggak turun ke lautan pasir, ke bukit teletabis, tapi kita main-main di atas doang. Yang katanya lagi viral tuh Bukit Premium atau Bukit Pertama, Dexlet, sejenisnya lah. Tapi waktu kesini tuh kemarin banyak banget anak-anak trekking, cuman kita berdua doang yang lagi on road, off road pakai motor. Tapi memang Bromo nggak ngebosenin sih. Beberapa kali kesini pun tetap amazed aja sama Bromo. Padang rumputnya, jalurnya. Dan kemarin tuh kebetulan kita habis musim hujan, masuki musim kering. Jadi rumputnya itu hijau. Dan tentunya treknya itu berdebu, banyak anak gajah sekali. Banyak anak gajah sekali itu banyak beleduk.
seperti belduk ya konten. Belduk kan naik gajah. Kalian pernah ikut kelas bahasa Jawa pasti tahu lah. Nice view guys, asli keren banget. Dan kita berdua nggak ada yang pakai masker, scarf buff atau sejenisnya. Dan dapat dipastikan kita turun dari Bromo udah seperti orang hutan karena debunya full di muka. Bagikan. Gilanya lagi Mas Dandi ini bisa nge-record pakai tongsisnya, nyetir pakai satu tangan nih. Kalau orang nggak balancingnya bagus atau udah hafal banget sama tracknya nih pasti nyungsep sih. Paling bener kalau kalian ke Bromo itu bisa menyiapkan motor dengan pas lah. Jadi kalian setting dulu motornya sehat, fit, jadi bisa menikmati treknya Bromo itu enak banget. Jadi motor nggak trouble, nggak berbet, nggak susah hidup. Jadi kalian misalkan mau gaspol itu enak banget di jalurnya Bromo yang cuma single track mostly ya. Kebanyakan single track, jalur berdebu, sempit, dan kadang kalian diprank dengan sisa-sisa kayu yang bisa nyantol ke kaki kali. Dan memang paling cocok kalau ke Bromo itu musimnya habis musim hujan selesai. Nah, itu langsung lah naik ke Bromo. Tapi jangan pas musim kering-kering banget. Kalau musim kering banget itu pasti debunya tebel, rumputnya kering, dan terutama kalian yang ngerokok tuh jangan sampai ngerokok sembarangan atau buang puntungnya. Karena apa? Takutnya Bromonya kebakaran dan kalian bisa dituntut nanti guys. Dan oi. Kan bosene lek rene. Lah enggak dilewat kono. Ano? Kalau sing garis kan. Oh, iko. Garis ruwet sampai kono. Mantap. Best. Saya golek jalur estimasi nang kene. Semeru jelas. Semeru, Gunung Semeru, the back of the dragon track, trek punggung naga. Jadi baliknya sini Teletubbies tuh baliknya sana tuh Teletubbies kayak. Jadi aku tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 6 pagi, terus ke ketemuan di Pakis di Asrikato itu sekitar jam 7 kalau nggak setengah 8. Naik lewat ya jalur ngaspal kira-kira sampai jam 10 jam 11 lah udah sampai atas. Nah ini udah sekitar mau setengah 12 kalau nggak salah. Kita mau istirahat dulu, menghabiskan perbekalan. Jadinya nggak, biasanya kita bontot sih masak di rumah, tapi kayaknya ini kita makan snack doang sama minum.
buat isi energi sebelum melanjutkan perjalanan off-road di Bromo, Tengger, Semeru. Nanti tahu sih bang nggak cari ini. Wait. Gak berebet jane. Orang gas gede. Kalau di Bromo itu ada jalur yang terkenal, yaitu Punggung Naga alias The Back of Dragon. Jadi karena kita lewat kayak di perbukitan di ujung-ujungnya nih, pucuk-pucuknya nih, nah itu kelihatan kan jalurnya. Bisa diistilahkan kita melewati Punggung Naga. Jadi perbukitan di sekitar Bromo itu ada jalan single track kayak gini. Nah, kalau orang-orang ngetrail pasti terabasnya lewat sini. Jadi selain Pasir Bebisik, Bukit Teletabis, jalur Punggung Naga ini udah menjadi signaturenya Gunung Bromo untuk orang-orang trail terabas atau overland mungkin ya, yang biasanya ngecamp di puncak-puncaknya Punggung Naga. Dengan karakteristik jalurnya itu single track, berpasir, berdebu, dan kanan kirinya dipastikan padang rumput yang hijau. Dan yang terpenting lagi, misalkan kalian lagi terabas atau jalur gini, jangan lupa bawa toolkits ya, yang simpel-simpel aja, yang gampang, yang pasti kepake. Karena jika ada keadaan tertentu tuh masih bisa dipakai dan nolong banget guys. Dan yang penting lagi tuh biasanya orang lupa, jangan lupa bawa cadangan sambungan rantai. Kalau kalian mainnya brutal nih, gaya motorannya brutal, nah ini rawan kalau rantainya putus, gak bingung misalkan mau nyambung lagi. Kalau misalkan los mah bisa dipasang lagi. Kalau putus ya terus sedia sambungan rantai sesuai ukuran rantai kalian. Tentunya selain toolkits, kalian juga harus prepare logistik bisa snack, coklat, dan yang penting air putih, minuman yang seger. Kalau bisa ya air putih aja sih, karena kalau jalur tuh pasti kan keringat, nah, takutnya kalian dehidrasi jadinya lemes, nggak bisa dengan stabil mengendalikan motor, mengurangi konsentrasi, tahu-tahu kalian nyungsep, kadang sakitnya nggak seberapa, malunya nggak kira-kira. Lurus.
Nanti Mas. Apa itu? Taiku. Siritnya lepor apa ngisi-ngisi ngawur. Jalur terupdate ini dampul update terupdate dampul iki kayak ngene rek. Tapi sing mang wis mari lah video sing rungkut-rungkut. Oh iya iya. Ngene. Mantap.